Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota, serta prosedural, proporsional, dan profesional. Mereka yang sedang diselidiki telah dimutasi dari jabatannya, serta segera menjalani sidang kode etik. Dari keterangan 2 tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto, yang juga diduga korban pemerasan, Bid Propam Polda Metro Jaya menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah menerima laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindakan pidana pencucian uang pada 27 Januari yang dilakukan kuasa hukum korban. Sebelumnya, seorang remaja berusia 16 tahun, FA, diduga tewas setelah dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada April 2024. Polisi kemudian menangkap 2 tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Saat itu, korban FA bersama temannya APS yang juga berusia 16 tahun ditemukan dalam kondisi tidak stabil. Polisi selanjutnya menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Berkas kasus pembunuhan ini sudah lengkap dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Ya pemirsa, orang tua FA, remaja korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak bos klinik laboratorium kesehatan tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya ini ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Ya, pihak keluarga meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan. Radiman dan Yiyi, orang tua dari FA, korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak dari bos klinik laboratorium kesehatan, masih berduka atas kepergian anaknya. Sampai saat ini pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya, yakni FA, tidak berjalan. Yang mereka ketahui dari kasus ini hanya tinggal menunggu jadwal persidangan. Kini pihak keluarga meminta agar kasus segera diselesaikan. Semoga kasusnya cepat selesai, ya nggak lama-lama ya prosesnya, biar cepat beres. Udah berapa lama nih Bu kasus ini tidak berjalan? Saya kurang tahu kasusnya tidak berjalan Pak, cuma yang saya tahu kan kasusnya kan tinggal nunggu persidangan, jadi kami itu tinggal nunggu surat buat persidangan kan, jadi nggak tahu kalau kasusnya mandek Pak. Sebelumnya, FA yang masih berusia 16 tahun menjadi korban tewas dalam kejahatan pada April 2024. Korban dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu korban bersama temannya APS yang ditemukan dalam kondisi tidak stabil. Dari pemeriksaan CCTV dan para saksi, polisi melacak 2 orang yang terekam kamera, yaitu 2 tersangka, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Polisi menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Saat ini berkas kasus sudah dilimpahkan kepada kejaksaan dan menunggu disidangkan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita sudah melihat bagaimana tadi 2 paket pengantar dialog kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini ternyata cukup sadis ya Putri ya. Pemerkosaan, pembunuhan dan penyuapan ini tidak diketahui oleh orang tua korban yang membuat ternyata kasus ini berlarut-larut. Seperti apa perkembangannya saat ini, kita sudah menghadirkan beberapa narasumber nih Putri. Ya, kita hadirkan narasumber yang akan mengulas soal topik ini. Di pagi hari ini ada Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat pagi, Bu Ami. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selanjutnya juga tersambung lewat Zoom ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Mabes Polri tahun 2009-2011. Selamat pagi, Pak Ito.
Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Philip. Selamat pagi Pak Baik. Ito. Kita juga sudah terhubung pemirsa dengan ibu korban, yakni FA. Ada Ibu Yeye. Selamat pagi, Ibu Yeye. Pagi, Bu. Baik, Bu Yeye, kami sebenarnya ingin mengetahui terkait perkembangan dari kasus ini yang diketahui oleh keluarga korban seperti apa, Bu? Kasusnya, Iya, betul. maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana, Pak? Karena kan ini kan kasusnya berlarut-larut dan secara dokumen juga tidak lengkap. Kalau dari pihak korban sendiri, dari Ibu Yeni sendiri, melihat perkembangan dari kasus ini kenapa begitu lama itu seperti apa, Ibu? Oh, gitu. Saya sebenarnya kan dikira kan sudah selesai ya, Pak ya. Karena kan dua berpihak tuh sudah berdamai. Jadi tinggal pengetahuan saya tinggal nunggu persidangan. Jadi saya tuh sedang menunggu, tapi ternyata kenyataannya kan tidak seperti itu. Ternyata lebih rumit ya. Ada kasus seperti ini, kaget juga sih Pak. Oke. Oh, jadi pihak tersangka ini sudah pernah datang, lalu sudah berdamai sebetulnya, tapi memang yang Ibu ketahui ini masih berlanjut begitu ya kasusnya ya. Informasi terakhir Iya, yang iya, didapat Bu. dari pihak kepolisian itu kapan dan seperti apa, Bu? Yang terakhir tuh saya tuh kan udah beres sebenarnya ya kasusnya itu tinggal menunggu persidangan, tapi ternyata minggu kemarin kami dipanggil kembali ke Mabes. Dari situ kami tahu kalau kasusnya sedang rumit. Bu, apakah sebelumnya dari pihak korban sendiri atau Ibu Yeni sendiri sempat menanyakan perkembangan dari kasus ini sebelum akhirnya ini ramai di media sosial begitu, Bu? Oh, tidak Pak, tidak pernah menanyakan karena kami sedang menunggu turunnya surat persidangan Pak. Jadi kami tuh tidak mengetahui sama sekali kalau ini kejadiannya seperti ini. Jadi sepengetahuan keluarga kami ya tinggal nunggu sidang. Oh, apakah ada upaya damai, Bu? Karena kan memang ada uang santunan yang telah diberikan dari pihak pelaku, begitu. Apakah memang itu dijadikan restoratif ataupun perdamaian dari kedua belah pihak? Atau seperti apa, Bu Yeni? Kalau dari keluarga kami dari awal emang sudah maksudnya dampingin berdamai, nggak mau berlarut-larut dengan kasus ini. Tapi kan di sisi lain ya, maksudnya mana ada sih ya orang tua yang ikhlas, tapi kan Baik, berarti pada saat mereka datang ke rumah Bu Yeni, lalu ada niat baik lah ya, mungkin untuk berdamai, memberikan santunan. Ada nggak permintaan lebih spesifik untuk mungkin meminta pihak keluarga mencabut laporannya, begitu? Ada nggak Bu Yeni? tidak ada, cuman berkeluarga saja. Ya, ya. Tapi Bu Yeni, boleh dicerita sedikit Bu Yeni soal sosok dari putri tercinta Bu Yeni ini seperti apa sih kesehariannya dan yang Ibu ketahui pekerjaannya apa selama ini? Tidak bekerja Bu, selama ini dia sekolah lagi, tapi ya gitulah sewajarnya bermain Bu. Oke, tapi sosoknya seperti Tidak apa? ada Dikenal seperti apa sosok FA ini? Dari keluarga sih dia sosoknya sosok manja, orangnya itu terlalu manja lah ibaratnya. Makanya saya tuh sangat kehilangannya itu kalau makan aja dia harus disuapin, manja orangnya. Nggak ada konek-konek orangnya. Dan mungkin bisa diceritakan juga Bu, malam sebelum kejadian ini FA ini kemudian sempat pamitkah kepada Ibu untuk kemana begitu? Oh, dia kan
karena dia suka berkeluarga ya Pak ya, selama ya kan, sama suaminya Pak. Lagi kejadian itu tidak di rumah saya, di rumah suaminya, jadi saya tidak tahu dia Oh pergi. ya. Iya, iya. Baik. Bu Yeni, informasinya sudah punya anak juga ya Bu ya? Iya, sudah punya anak Pak, Umur berapa Bu? tahun sebulan. 1 tahun. Berarti pada saat ditinggal FA masih beberapa bulan ya usianya ya? 4 bulan. Masih 4 bulan. Berarti Ibu Yeni sendiri mengetahui bahwa FA ini dibunuh apakah dari pihak polisi atau dari suami dari FA, Bu Yeni, yang memberitakan Dari pihak kepada Ibu? polisi. Dari pihak polisi, Bukan, suaminya dari saya tahunya. Oh, Oke. Waktu Ibu mengetahui kabar meninggal FA ini, respon keluarga bagaimana Bu? Tadinya nggak percaya. Soalnya kan kita dikasih tahunya pasti lokasi di Polres. Saya lagi hari Senin sih saya masih ke rumah keluarga besar, ke rumah suaminya. Karena kan dia udah 1 minggu nggak pulang. Terus saya tuh rasanya kangen gitu. Saya jenguk dia, tapi dia nggak ngomong mau pergi apa enggak. Saya pulang ke Angke. Kenapa ibu kangen? Ya udah nanti aja Bu. Katanya hari Senin kata dia Bu, katanya beli sendal katanya. Tapi nggak punya sendal. Pas hari baik Senin Bu. saya langsung Baik, Bu Yeni, kalau kita berbicara kemudian terkait uang santunan yang diberikan dari pelaku begitu ya Bu ya, ini bagaimana cerita awalnya Bu? Apakah memang dari pelaku sendiri yang kemudian menawarkan uang damai seperti apa begitu? Uang santunan dalam bentuk uang santunan atau seperti apa Bu Yeni? awalnya dia datang ngasih uang saja, kata dia ini bukan uang pembokan, dan kayaknya saya tak mau nerima karena saya juga kan takut ya ke depannya kayak gimana. Tapi kata keluarga, ambil aja Bu, ini hadiah kok. Terus pas hari ketiga apa dia tuh ngasih buat udah ditanggung sama saya, kata dia, Bu nggak usah masak. Hati saya tuh tersentuh gitu, kasihan juga ya kalau sedangkan dia punya anak seusia dengan cucu saya juga. Kata saya, ya kalau kata orang tuanya gimana buat nafkahin anak-anaknya ya kan. Akhirnya mah Bu, akhirnya berdamai lah, ya udah kita secara kekeluargaan, kata dia. Kita ketemu sudah aja kita ketemu, dan dia sudah memberikan uang senilai ke itu bicara. Baik. Bu Yeni mungkin sedikit aja Bu, ini kalau Ibu tidak nyaman tidak apa-apa ya, tidak usah dijawab. Tapi kalau Ibu mau berbagi sedikit juga berapa kemudian uang yang ditawarkan tersangka ini terhadap pihak keluarga? Dia 300. 300 juta. Baik. Oke, nanti kita juga kembali lagi ya Bu Yeni untuk berbincang-bincang lebih jauh lagi. Kita juga di studio sudah menghadirkan Komnas Perempuan begitu, dan juga Pak Ito dari mantan purnawirawan kepolisian. Kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali sesaat lagi.